Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amril, guru SDN 01 Asam Kumbang, menampilkan video pre-teaching dalam PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selamat menyaksikan video yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya aja kan. Baik, Ananda semua, pada pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Pada hari ini dipimpin oleh ketua kelas yaitu Marito Abdu. Kepada Marito kita persilahkan. Baik kawan-kawan, kita memulai belajar kita hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Ananda semua yang telah sempat membacakan doa. Semoga pelajaran kita pada hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ananda semua, pada hari ini sebelum kita masuk belajar, bagaimana kabar Ananda pada hari ini? Sehat, Pak. Sehat, semangat. Semangat, Pak. Semangat. Takbir. Allahu Akbar. Takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, Ananda semua, Bapak periksa dulu ya kelengkapan Ananda untuk belajar. Ayo, Marito, lengkapi, rapikan bangkunya, termasuk bajunya dimasukkan ke dalam. Ya, Pak. Dwi, ya itu jangan lagi ngomong-ngomong sama teman di sampingnya. Iya, Pak. Perhatikan lagi bahwa kita belajar lagi ya. Ya, Ananda semua, sebelum kita masuk kepada pelajaran pada hari ini tentang tanda-tanda balik, tentunya Bapak akan menanya kepada Ananda. Pada minggu kemarin kita belajar tentang keragaman. Apakah masih ada yang ingat? Si, Pak. Masih ada yang ingat, Pak? Si. Ya, kalau udah ingat, Ananda semua, Bapak tampilkan dulu ya pembelajaran kita pada hari ini, biar kita lihat bersama-sama. Sudah keluar, nak? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini, tanda-tanda balik, minggu kemarin kita telah belajar tentang keragaman. Coba Ananda, siapa yang ingat tentang keragaman itu? Marito ingat?
Apa yang keragaman kita belajar minggu kemarin? Keragaman tentang suku-suku agama, Pak. Oh ya, bagus. Berarti alhamdulillah pelajaran minggu kemarin sudah berhasil lah. Kita ucapkan alhamdulillah. Anda semua, apa ada cerita nih sebelum kita masuk tanda-tanda balik ini? Ada satu percakapan antara kakak dengan adiknya. Lihat tuh di buku PAI kelas 4 itu ada halaman 58. Coba lihat Ananda. Itu ada percakapan di situ. Ini Bapak bacakan ya. Di samping Bapak bacakan, Ananda menyimaknya dan juga memahaminya. Ini percakapannya begini. Tengku, ayo kita ke masjid. Aku kan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedangkan aku masih SD. Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Ananda semua, dari cerita tadi, apa kira-kira yang dapat Ananda ambil cerita yang Bapak jelaskan tadi? Tentang balik, Pak. Balik, ya. Ada lagi? Wajiban sholat, Pak. Wajiban sholat. Ada lagi? Ada lagi ya? Baik, sebelum kita masuk kepada pelajaran inti, Bapak membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Ananda, sudah kelihatan ya, nih gambar? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Coba amati gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Fauzia, ini gambar apa Fauzia? Gambar laki-laki, Pak. Ya, laki-laki. Lalu gambarnya seperti apa nih? Gambar pertumbuhan manusia, Pak. Ya, pertumbuhan manusia. Berarti Dari ada bayi dari hingga bayi dewasa dan akhirnya kakek-kakek. sampai kakek-kakek. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mareto. Ya, tepuk tangan semuanya. Sepa bukan Mareto, Pak. Semangat. Ya, kira-kira Nanda, ini gambar kira-kira sampai fase mana nih Ananda? Kira-kira kelas 4, dari kelas 1 sampai kelas 4. Ini kira-kira gambar nomor berapa ini? Celana merah, Pak. Celana merah, Pak. Celana merah, berarti sudah SD ya? Iya, Pak. Sekolah SD. Ya, Anda semua, pengertian balik itu apa sih? Ada yang tahu? Ada, Pak. Ya, coba jelaskan. Balik itu, Pak, kalau untuk laki-laki mimpi basah. Ya. Tapi bukan ngompol, Pak. Bukan pipis ya? Ya. Ya, ada cairan, lagi? Pak. Ya. Nah, kalau untuk perempuan itu namanya haid, Pak. Haid ya. Ya, coba kita lihat sama-sama. Ya. Kita lihat sama-sama dulu pengertian balik itu apa sih? Coba bacakan si Yuli. Yul, baca Yul. Ada Yul? Ada Pak. Ya. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah telah sampai kedewasaan bagi seorang muslim. Ya. Sudah, Pak? Ya, coba diulang lagi Mareto. Apa yang dibaca tuh si Yuli? Secara bahasa, ya, balik berarti sampai, Pak. Ya, betul. Menurut istilah Bali,
Ia Reto tuh telah belum sampai bisa ke baca, Pak. dewasaan bagi Muslim, Pak. Ya, berarti balik itu secara bahasa artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, balik telah sampai kedewasaan bagi seorang Muslim. Ya, Ananda semua, tanda-tanda balik, siapa yang bisa membacakan? Coba Rina. Rin, baca Rin. Mana Rina? Ngantuk ya? Saya Saya aja, yang Pak. baca, Sesep, Pak. Pak. Saya. Ya, Izin sesep aja, keluar, sesep. Pak. Tadi Pak Rina, izin tipis. Ya, sesep. Coba bacakan ini tanda-tanda balik itu apa? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya, Bagi laki-laki, 1. Mimpi basah ya, atau ihtilam, Pak. ya. Betul. Kemudian sudah berumur 9 tahun atau lebih. Ya, Dan yang ketiga, sudah berumur 15 tahun. ya. Dan tanda-tanda bagi perempuan atau wanita, Ya, yaitu sudah haid menstruasi ya. dan juga sudah berumur 15 tahun. Itu, Pak. Ya, tuh tepuk tangan untuk sesep. Kasih nilainya 100. Takbir. Allahu Akbar. Takbir dengan semangat. Allahu Akbar. Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda semua bahwa tanda-tanda balik itu menurut ilmu fikih bagi laki-laki yang pertama mimpi basah, yang kedua sudah berumur 9 tahun atau lebih, yang ketiga berumur 15 tahun. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang pertama adalah haid, yang kedua adalah sudah berumur 15 tahun. Jadi Ananda semua, seandainya seseorang atau anak yang telah haid atau mimpi basah, mereka telah dituntut kewajiban. Sedangkan anaklah perempuan yang belum haid atau yang anak laki-laki yang belum mimpi basah sudah sampai umurnya 15 tahun. Tetapi mereka belum haid, belum juga mimpi basah, mereka itu bahwa telah dinyatakan mereka telah balik. Pahamkah Ananda semua? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, ini mimpi basah. Mimpi basah itu pengertiannya seperti apa? Coba baca, Amareto. Mimpi basah adalah keluar air mani. Ketiduran. Air mani ini berbeda dengan air kencing, Pak. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mareto. Ya. Mimpi basah adalah keluarnya air mani atau sperma ketika seseorang anak laki-laki sedang ketiduran. Air mani ini berbeda dengan air kencing. Coba siapa yang bisa mengartikan haid? Siapa yang bisa? Fauzia? Ya. Nah, coba baca ini. Haid itu apa? Haid adalah aliran atau sesuatu yang mengalir. Ya. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna haid biasanya merah, kehitaman, dan agak kental. Waktunya biasanya minimal 24 jam. Dan maksimal 15 hari 15 malam. Tetapi secara umum waktunya 6 sampai 7 hari. 7 hari. Assalamualaikum. Ya, Nanda semua bahwa Assalamualaikum. dapat kita artikan haid bagi anak perempuan adalah aliran atau sesuatu yang mengalir, sedangkan secara istilah haid adalah darah yang keluar dari rahim seseorang wanita pada waktu-waktu tertentu, bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan.
Warna haid biasanya merah, kehitaman, dan agak kental. Waktunya biasanya minimal 24 jam dan maksimal 15 hari dan 15 malam. Tetapi secara umumnya waktunya 6 sampai 7 hari dan 7 malam. Ananda semua, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Apakah Ananda sudah paham? Baik itu pengertian balik, tanda-tanda balik bagi laki-laki, tanda-tanda balik bagi perempuan. Apakah Ananda sudah paham? Paham, Pak. Pak. Assalamualaikum. Paham. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, pada hari Assalamualaikum. ini Bapak akan membagi kelompok ya. Pada Assalamualaikum, hari Pak ini Guru. Bapak membagi kelompok. Karena kita ada 10 orang, Bapak bagi 2 satu kelompok. Karena Bapak mempergunakan metode Z power of 2. Jadi 2 kekuatan. Jadi Ananda nanti Bapak beri tugas dengan kelompoknya masing-masing. Ya, yang pertama tugas kelompok pertama. Kelompok pertama Rina sama Mareto. Kelompok 2 Sesep Anwar sama Fauzia. Kelompok 3 Eli Wahyudi. Iya, Pak. Haji. Kelompok 4 Rita Dwi Muslinda. Kelompok 5 Yulianti dan Amril. Pak, Sonazi di depan pintu, Pak. Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum. ini tugasnya Guru. Bapak sampaikan. Ya, ini tugasnya. Assalamualaikum, Pak Guru. Tugasnya Bapak Bapak bagikan. Ayo kerjakan masing-masing dulu. Assalamualaikum, Pak Guru. Kerjakan masing-masing dulu ya. Ya, Pak. Pak, itu Nah, Son Haji baru datang, Pak. Telat dia, Assalamualaikum, Pak. Pak Guru. Penampilan tadi. Suruh masuk, Pak. Ayo Assalamualaikum, Pak kerjakan Guru. tugas itu. Pak Guru nggak dengar. Sudah selesai, Nak? Kalau sudah selesai, Sudah, Pak. sudah. Kelompok Sudah. 1 sudah. Sudah, Pak. Kelompok 2, Cepet, kelompok 2 ke mana? Kelompok 3. Ayo Fauzia kerjakan cepat sini. Jangan saya Sudah, saja yang sudah, kerjakan sudah. ini. Ayo. Sudah saya Kelompok 3. Sonaji, yuk kerjakan kelompoknya bersama-sama. Kelompok Saya belum 4. masuk, Pak. Kemana Sonaji tadi ya? Maaf, Pak. Tadi kehujanan di jalan. Ayo gabung sama teman-temannya. Sonaji kelompok 3 itu apanya? Lembar jawabannya. Apa kasih? Ayo gabung kelompok 3 sama Eli Wahyuni. Oh iya, Kelompok 4 Pak. sudah siap. Kelompok 5 sudah siap. Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah siap, Ananda seterusnya menukar jawaban Ananda kepada teman kelompoknya. Kelompok tadi kan berdua dan satu kelompok itu tukarkan jawaban Ananda itu. Ya, tukarkan ya. Sudah? Sudah, Pak. Tukarkan. Siapa yang bisa dulu ke depan? Kelompok berapa yang bisa ke depan dulu? Membacakan hasil pelajaran menyimpulkan pada hari ini. Di situ ada pertanyaannya 2. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang pengertian mimpi basah. Yang kedua, buatlah kesimpulan tentang pengertian haid. Coba Fauzia dulu ke depan. Ya, Fauzia. sama Sesep ya, Pak. Ya, Fauzia. Ya, sama Sesep. Ya, Sesep boleh Ya juga. Pak, siap Pak. Ya, coba Sesep. Mimpi basah adalah keluarnya air mani atau sperma Ya, ketika seorang anak laki-laki sedang tidur. ya, Air itu adalah sperma, ya. bukan air kencing, Pak. Oke. Orang yang mimpi basah itu sedang berhadas besar, Pak. Maka dia harus mandi wajib, Pak. Ya, lagi. Kemudian haid, Pak, ya tadi ya Ya, pertanyaannya. haid.
Nah, Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, ya, bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna ya, haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Waktunya biasanya minimal 24 jam dan maksimal 15 hari 15 malam. Tetapi secara umum waktunya 6 sampai 7 hari dan 7 malam, Pak. ya. Terima kasih, tepuk tangan kepada kelompok 3 ya yang telah sempat membacakan Hore, kesimpulannya terima di kasih, hadap kita Pak. bersama. Ya, tepuk tangan semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Kelompok berapa lagi yang bisa menampilkan? Kelompok 1 ke mana, Mareto? Ayo, tampilkan. Ya, Pak. Apa itu kesimpulan tentang haid? Jadi haid itu, Pak, mimpi basah adalah keluar air mani sperma ketika seorang laki-laki sedang ketidur. Ya, Air itu adalah sperma atau air mani. ya, Orang yang mimpi basah sedang berhadas besar, jadi harus mandi wajib. ya, Selanjutnya, haid itu sebuah aliran atau suatu yang mengalir ya, menurut bahasanya. Sedangkan menurut istilah, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu, Pak. Secara ya, umum betul. Tepuk tangan semuanya. Eh, Tepuk tangan. Baik, Ananda, pada hari ini tugas kelompok kita sudah selesai. Mari dikumpulkan ya. Dikumpulkan tugas itu, nanti Bapak nilai. Semoga pelajaran pada hari ini dapat Ananda pahami dengan sebaik-baiknya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita pada hari ini dalam pembelajaran? Siapa yang bisa? Pukul berapa? Yo, siapa bisa menyimpulkan? Fauzia, simpulkan Fauzia. Saya, Pak, ya. Ya. Ya, simpulkan. Kesimpulannya, Pak, tanda-tanda balik bagi laki-laki itu berarti keluarnya cairan, Ya. mimpi basah. Untuk perempuan yaitu haid, Pak, tandanya. Ya. Ya, bagus. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, kita sama-sama menyimpulkan materi pada hari ini bahwa mimpi basah adalah keluarnya air mani sperma ketika seorang anak laki-laki sedang ketiduran. Air itu adalah sperma atau air mani. Orang yang mimpi basah adalah sedang berhadas besar, maka dia harus wajib mandi. Haid adalah aliran atau sesuatu yang mengalir, sedangkan secara istilah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seseorang wanita pada waktu-waktu tertentu. Disebabkan oleh sesuatu, bukan disebabkan oleh sesuatu penyakit atau melahirkan. Warna haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Waktu biasanya minimal 24 jam dan maksimal 15 hari dan 15 malam. Seterusnya Ananda semua, tanda-tanda balik itu yang pertama adalah mimpi basah kalau bagi laki-laki. Yang kedua berumur 9 tahun. Dan yang ketiga maksimal 15 tahun umurnya. Umur ini dihitung dari kalender Hijriah. Bukan kalender yang lain. Ananda semua, kira-kira dari penjelasan Bapak itu apakah Ananda sudah balik? saya belum, Pak, kayaknya, Pak. Saya belum, Pak. Belum mimpi Belum, basah, ya. Pak, saya, Pak. Ya. Berarti udah berapa Saya umur, belum, umur Pak. Sesep? Umur sudah 10 tahun, Pak. Tapi belum mimpi basah, Pak. Belum ya.
Berarti Iya. nanti kalau udah 15 tahun tidak juga mimpi basah, TSSF itu termasuk sudah dikatakan balik atau telah dituntut kewajibannya untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Iya, Baik, Pak. Ananda Baik, semua. Pak. Pada hari ini kegiatan kita, semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri pribadi Bapak sendiri dan kepada Ananda semua. Sekian saja untuk hari besok ya. Untuk minggu depan, tu tolong dibaca-baca materi tentang kewajiban setelah balik. Tu nanti supaya kita minggu depan nanti bisa maksimal untuk memecahkan suatu permasalahan materi itu. Paham Ananda? Paham semua ya? Paham, Semangat. Pak. Pak. Semangat. Semangat, Pak. Baik, sekian saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak tutup wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup Pak screen-nya, Pak. Oke, makasih Pak Am.